Nah, ini kita coba, kemudian kita visualize, kita pilih ini aja, realistic. Nah, baseplate-nya sudah benar ya. Kemudian, ini masih tembus ya, tapi nggak apa-apa, nanti nggak terlihat ketika kita membuat conveyornya ya. Kita coba untuk merubah ukurannya. Kita pakai pipa yang besar, agak besar ini, kemudian sikunya 70. Nah, ini sudah membesar ya. Kita tambah atas saja, top. Ini sudah besar. Kemudian beltnya kita coba 600. Nah, ini agak menabrak ya, 600. Berarti frame-nya mana ini? Frame kita ganti 650. Kita coba apakah sudah cukup. Ternyata kurang, kita ganti 700 saja. Nah, 700 ternyata sudah bagus. Sepertinya terlalu mepet ini ya, berarti karena rollernya besar, kita ganti frame-nya, kita ganti 750 aja. Nah, ini sudah bagus. Kemudian panjangnya, rollernya ini kurang panjang karena ini tadi. Oke, kita coba roller L nya kita ganti 700 dibagi 2, mungkin perkiraan sekitar 300 ya. Terlalu panjang, 280. Nah, ini sudah bagus. Radiusnya ini mungkin agak kurang besar ya, band diameternya kita coba 450. Nah, kurang ini, mungkin kita ganti 500. Nah, sudah, mungkin bisa dirubah sendiri ya. Kita ini hanya contoh aja, mungkin bagusnya 650 ini. Kemudian sudutnya mana ini? Sudut. Sudutnya mungkin kita ganti agak landai 15 derajat. Kemudian tingginya kita coba rubah, tingginya berarti H ini 150, sepertinya kurang tinggi, kita ganti terlalu tinggi, mungkin 150 180. Nah, sudah agak tinggi, sudah bagus. Nah, ini sudah bisa kita rubah-rubah ya, sepertinya sudah bagus ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Baik, kita lanjutkan tutorial kita menggambar Druid Roller untuk bed conveyor ya. Kemarin kita sudah membuat untuk gambar dua dimensinya dengan parameternya yang bisa kita rubah-rubah di sini. Bed width-nya, bed panjangnya, kemudian ini. Cuman kemarin ada sedikit masalah ya, yaitu ketika ini saya ganti ke yang besar. Nah, ini kebetulan garis ini ketemu pas senternya siku. Jadi ketika saya ganti ke 50, nah di sini ada error. Karena permasalahannya ada yang di sini. Tadi ada warning, kita disuruh mengulangi perintah sebelumnya ya. Jadi ini ada sedikit masalah. Jadi ketika constraint ini di center ini ternyata dia menempel di middle-nya siku ini. Jadi untuk garis ini saya nanti akan membuat constraint garis di sini aja, garis bantu lagi di sini menyilang ya. Yang garis ini untuk constraint-nya garis ini,
supaya ketika senternya dia tidak mungkin nempel di senternya ya. Oke, kita coba dulu, karena memang saya coba kemarin ya, saya coba sebelum membuat tutorialnya, ternyata ada masalah. Oke, kita klik aja, kita hapus constraint-nya ya, yang di titik ini. Ketika kita dekatkan dia akan keluar. Ketika sudah menyala gini, kita del aja, constraint-nya akan hilang. Kita pencet del ya. Nah, ini kita del. Sebentar, kita coba del. Ini kok agak susah ya, kita silang aja. Nah, ini sudah hilang. Harus pas memang ya. Ini kok agak susah. Ini sudah hilang constraint-nya. Kemudian saya akan membuat, kita bikin layer dulu. Bukan layer, bikin layer ya. Kita set defaultnya, karena ketika kita masuk ke block editor, layernya akan yang aktif otomatis di layer 0. Ini kita bikin layer di sini, kemudian kita bikin garis ke sini, kita sembarang dulu aja. Kemudian saya mau garis ini selalu mengikuti miringnya garis ini. Jadi saya pakai acuan ujung ini, kemudian saya pilih objek garis ini, kemudian ujung yang ini saya pilih objek garis yang ini, kemudian ujungnya ini saya constraint di sini supaya dia tidak kacau ya nanti ya, objek, supaya tidak kacau, dia tidak lari-lari. Kalau ini tidak kita bikin constraint, biasanya dia bisa memanjang bisa memendek, nanti malah membuat kacau. Kita objek, kita pilih yang hitam ini di bawah. Ini garis hitam ini sebaiknya kita ganti aja ke layer, nah frame. Ini juga kita ganti ke layer. Oke, ini tidak masalah ini. Kemudian kita coba untuk sebentar, kita kurang satu lagi ya, kita bikin garis lagi. Ini constraint-nya kita hide aja supaya enggak terlalu banyak mengganggu. Kita bikin garis lagi di sini. Seperti tadi kita ulang. Titik ini kita tempel di objek di garis ini. Kemudian titik ini kita tempel di objek garis ini. Dia akan selalu lurus ya. Kemudian ini saya tempel di sini. Yang ini saya tempel di sini. Oke. Kemudian karena ini sudah nggak constraint ya, ini bisa kita panjangkan. Nah, ini juga kita bisa pendekkan ke sini. Ini saya mau tempel di ujung ini ke sini dulu. Kemudian ujungnya ini saya mau constraint ke garis ini supaya bebas ya. Kita objek, pilih ini. Kemudian sama dengan yang ini kita pendekkan dulu. Ini juga kita pendekkan. Kita ulangi perintahnya. Ujung ini dengan ujung ini kita bikin constraint supaya dia selalu menempel. Kemudian ujung ini kita constraint dengan objek ini. Pilih objek dulu ya, kalau nggak dipilih objek dia akan otomatis ke endpoint atau middle point. Kalau kita objek dia menempel terus di sini, jadi bebas, dia bisa ke sini, bisa ke sini. Ya, sebentar. Ini kok ada langsung sudah constraint ini berarti ya. Oh, sudah ternyata.
Bentar. Oh, ternyata tadi sudah konsen ini. Jadi kita save dulu. Kita coba apakah error ya. Tadi kita rubah dari 70. Ini memang seharusnya nggak terjadi ya, karena ini nggak mungkin rollernya nabrak di sikunya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Sudah nggak ada error ya. Oke, langsung aja kita bikin 3 dimensinya. Dan juga ada yaitu yang penting yang kemarin saya kelewatan, karena untuk membuat siku ini ya, supaya nanti ketika karena nanti saya akan perintah loft ya, loft pakai yang surface ini, loft ini dari titik ini. Jadi kalau kita tapak samping dari titik ini ke sini, untuk menentukan sudutnya ini saya akan mencari panjangnya ini dari ujung sini ke ujung sini, siku ini ya. Oh, ini tebalnya kok 3 ya. Ini ada beberapa yang masih salah ya. Ini tapi nggak masalah, sebenarnya dia akan mengikuti di tabel ini. Nah, ini siku T, kemudian R nya ini 6,5 ketika di luar blok ya, cuman ini mungkin mengisi pertamanya saya salah, jadi saya masuk ke parameter aja, siku T lah, ini saya kasih 5, harusnya 5 loh ya. Kemudian R1 nya harusnya 6,5 kalau nggak salah tadi. Sebenarnya nggak masalah ini ya, diganti atau nggak diganti nggak masalah, karena nanti ketika dia keluar ke blok yang mengikuti adalah tabelnya ini. Oke, sekarang oh ya, tadi ini saya mau menghitung ini ya, diagonalnya ini ya, karena diagonalnya ini cara mencarinya adalah kalau kita perhatikan garis ini adalah segitiga siku-siku, jadi kita pakai rumus Pythagoras saja ya. Nanti akan ketemu di sini, kita coba cek pakai anotasi biasa aja karena untuk melihat angkanya aja ya. Nah, 70,71. Oke, kita coba keluarkan, presisinya agak banyak, 7107, 70, 7107. Oke, kita bikin parameter baru aja, siku diagonal, enter. Kita bikin rumus saja karena AutoCAD ini juga pakai Visual Basic ya, jadi seperti Excel, rumusnya juga mirip Excel ya, bukan mirip, sama mungkin ya, karena untuk rumus Pythagoras, kalau ini saya katakan sisi A, ini sisi B, ini sisi 90 derajatnya, berarti untuk mencari sisi C ini, diagonalnya ini, berarti kan C sama dengan A kuadrat, akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian diakarkan, nanti hasilnya adalah ini. Oke, kita coba. Kalau akar berarti kan square itu kan kuadrat ya, karena ini akar kuadrat berarti square root SQRT dalam kurung, kita tulis siku ini ya, H, siku H kuadrat, kurung tutup, kita copy aja karena nanti sama ya, kalau sikunya ini adalah equal angle, jadi pasti panjangnya sama, ditambah ini kuadrat, ini harus kita kurung lagi ya, karena menghitungnya adalah siku H kuadrat ditambah siku H kuadrat ini, baru kita akarkan. Kita enter, kita coba cek hasilnya. Ini hasilnya 70,7107, sama persis ya. Oke, kita del aja. Oke, teman-teman bingung kenapa saya harus mencari ini, saya save dulu ya.
fungsinya adalah sebentar, ini masih loading, kita hilangkan aja ini. Nah, kita hide dulu karena saya mau membuat frame ini. Saya bikin layernya adalah ini, true eternal roller frame ya. Jadi ini saya hapus dulu, bukan saya hapus ya, saya ganti karena ini nanti jadi nggak kelihatan. Saya blok dulu aja sudutnya ini saya ganti menjadi, sebentar, ini masih ada yang belum diblok. Oke, saya blok semua karena frame semua ya, ini framenya ini saya blok semua. Oke, saya ganti di construction convert, supaya nanti ketika saya tutup bloknya garis-garis ini tidak terlihat. Ini saya biarkan dulu karena saya belum mau memproses ini. Ini ketinggalan. Saya ganti ke construction dulu. Tidak, saya ganti construction dulu karena memang tidak saya ganti construction semua karena nanti saya nyarinya susah ya, karena ini garis putus-putus ya, jadi nggak terlihat. Ini sekarang saya membuat siku yang tengkurap ya, tadi tengkurap ke sini. Ini saya tampilkan miring aja dulu. Kontrol, pencet kontrol, kemudian mouse scroll kita pencet, baru kita geser-geser, dia akan memutar. Oke. Oh iya, ini saya butuh garis baru ini ya. Untuk menentukan ujung ini saya belum membuat garis baru. Kita close dulu aja supaya refresh. Nah, ini ada yang belum masuk ke construction ya. Ini seperti ini. Ya, garisnya tidak terlihat ya. Nanti walaupun ketika kita masuk ke block editor dia akan terlihat lagi. Nah, ini tadi belum masuk ke ke construction ya, garis construction kita ganti. Kita butuh garis lagi, bukan, kita ke frame, kemudian kita bikin garis saja di sini untuk membuat garis yang ini ya, ujungnya siku ya. Tadi saya lupa, kalau ini saya kembalikan ke asalnya sebelum saya pindah ke construction, revert. Nah, garis ini adalah untuk menentukan ujungnya ini ya nanti ya. Saya lupa, kemarin belum membuatnya. Oke, kita pilih objek, ini constraint pakai yang ini ya, bikin objek, kemudian kita klik di garis ini atau di garis ini dulu karena objek tadi ya. Sebentar, saya klik ujungnya ini dulu, kemudian objek saya pilih di garis ini, kemudian ujungnya ini agak susah ini sikunya, ini saya tarik ke atas saja. Oke, kita klik ujungnya ini dengan objek, yaitu garis ini objeknya. Kemudian ujungnya ini saya tempelkan ke objek ini. Nanti ke sini, kemudian ujungnya ini saya pilih ke objek ini. Jadi garis ini sudah ketemu. Kita save, bukan kita save ya, kita ganti construction line. Ini kita kembalikan ke construction line lagi. Construction line, convert. Nah, ini sudah. Kita hide. Kemudian kita mau membuat sikunya ini dulu. Oke, tadi sudah masuk ke conveyor. Nah, untuk 3D-nya saya mau masuk ke layer ini ya, True Ether ini. Nanti karena saya mau
rollernya ke layer ini semua, karena untuk yang 3 dimensi, jadi saya masukkan ke sini. Oke, untuk framenya ya. Sekarang saya mau mengekstrud garis yang ini, ujungnya siku ini, saya mau ekstrud setengah dari diagonalnya ini. Oke, kita pergi ke surface, jangan sampai ini ya, ini jangan sampai mati ya. Kalau ini saya pencet mati, nanti dia tidak asosiatif dengan gambar ini. Jadi kalau sikunya ini berubah ukuran, dia tidak ikut berubah. Jadi ini selalu pencet aja, kemudian extrude, yaitu garis ini kita extrude setengah pakai expression ya, atau tidak expression kita begini juga bisa, langsung kita klik, kemudian kita klik pada surface-nya. Nah, ini high-nya kita ganti dengan expression, yaitu sama dengan, atau enggak perlu sama dengan juga enggak apa-apa, kita isi langsung siku diagonal per 2 ya, karena separuhnya ya. Oke, karena gambar ini adalah setengahnya, senternya ya, jadi ini setengah sikunya, nanti ke ya extrude lagi ke bawah ke penuhnya ya. Jadi saya ganti dulu ke construction, convert, kemudian saya extrude surface, extrude, saya klik ini pinggirnya ya, untuk memilih garis, karena kalau saya coba lagi ulangi, kalau ini saya klik langsung, yang ke extrude adalah surface-nya ini, dia memandang ke sana. Tapi karena saya ingin extrude dari sini ke bawah sini, saya memilih garis ini aja, garis yang di ujung sini, yaitu dengan pencet ini extrude, pencet Ctrl, kita dekatkan dengan garis. Nah, dia sudah tidak memilih face-nya ini semua, tapi hanya garis ini aja. Klik enter, kita turun ke bawah, klik dulu aja nggak apa-apa, baru kita edit. Expression-nya kita ganti di sini ya, high-nya kita ganti, yaitu siku diagonal, enter. Nah, dia sudah tembus ke sini, pas ya, separuhnya ya, penuhnya ya. Kemudian kita ganti lagi ini menjadi construction line, convert. Nah, sudah. Kemudian saya mau, karena ini hanya untuk garis bantu aja ya, saya mau ke loft ini, loft dari sini, ujungnya garisnya yang tadi, garis bantu ini, dari ujung sini ke titik ini untuk membentuk sikunya ya. Karena yang ini adalah bentuk surface, saya harus pencet Ctrl dulu, tapi kalau dia sudah garis biasa, kita kalau pencet Ctrl malah dia tidak ke select ya, jadi harus kita lepas kontrolnya baru kita pencet. Ini bentuknya melengkung seperti ini. Ini nanti kita edit aja, enter, kita jadikan dulu aja, kita klik. Nah, ini kita ganti root. Nah, dia sudah lurus. Kemudian kita loft lagi yang di sini ke ujung sini, enter. Nah, kalau ini langsung lurus karena dari face ke face ya, bukan garis ya. Oke, sekarang kita bikin tebalnya siku ini kita baru bikin garis luarnya ya. Kemudian kita pilih, kita offset aja permukaan ini dengan permukaan ini. Sebentar, ini tadi belum berubah ya, harusnya ke sini. Kita rubah dulu layernya, sebentar. Bukan conveyor, ya sudah benar ini, conveyor through either roller. Oke.
Kemudian kita mau offset, sebentar saya cek lagi ya, nanti kalau salah nanti saya cari-cari lagi susah. Oke, kita offset face ini, surface-nya ya, enter, arahnya kita rubah dulu, flip direction ini ya, kemudian kita isi expression, kita isi tebalnya siku, berarti siku T, enter. Nah, ini berarti harusnya min ya nilainya ya, karena arahnya keluar, harusnya ke dalam tapi ini keluar. Saya isi aja offset distance-nya ya, kali saya properties ke sini karena di apa namanya quick propertiesnya nggak keluar, jadi saya masuk ke properties ini. Nah, ini offset distance-nya kita ganti minus siku T. Nah, dia sudah masuk. Kemudian kita offset lagi yang sini, padahal tadi arahnya sudah kita ganti ya. Memang kadang agak susah ya, kalau kita langsung ketik juga nggak apa-apa. 5, baru kita edit expression-nya. Nah, ini ternyata offsetnya juga minus, berarti kita offsetnya minus siku T. Oke, sudah masuk. Kita cek visualize dengan konseptual. Nah, ini masih gambarnya seperti ini ya, masih ya. Kita mau bikin radius dari sini. Oke, kita bikin radius, kembali ke surface, kemudian fillet radius, ini harusnya R1 ya, di tabelnya expression R1, enter. Kita pilih surface ini dengan surface ini. Nah, sudah jadi, kita enter lagi. Kemudian kita tutup, karena ini baru permukaan ini dengan permukaan ini harusnya kan buntu. Kita pakai patch aja ini, bukan patch ya. Sebenarnya patch juga bisa, tapi saya pakai loft aja. Jangan lupa pencet kontrolnya. Oke. Kemudian yang ini jangan lupa pakai kontrolnya. Kemudian saya fillet radius expression R2 dari permukaan ini dengan permukaan yang dalam, enter. Kemudian kita ulangi lagi radius expression R2, permukaan ini dengan permukaan ini, kita enter. Kemudian kita tutup permukaan ini ya, supaya ini tadi sudah kita rubah belum ya, kalau nggak salah ini sudah kita rubah construction line, convert ya, sudah. Berarti kita tutup ini dengan surface patch ini ya, karena untuk menutup ini kita pilih garis-garis luarnya ini. Kalau untuk patch ini tidak perlu dipencet kontrol ya, karena kalau patch ini dia otomatis memilih pada garis luarnya ini, atau kalau bahasa Inggrisnya edge ya, garis tepinya. Kita enter lagi, tertutup sudah sikunya. Kemudian kita pilih yang ini juga, patch lagi, 1 2 3 4, hati-hati ya, nanti kalau salah klik biasanya dia tidak tertutup. 2 3 3 4 5. Oke, kita enter. Nah, ini sudah tertutup. Kemudian kita frame yang depan ini, samping ini, kita bikin permukaan dulu. Caranya terserah teman-teman ya. Ini kalau saya lebih suka extrude ini melalui path-nya, jadi kita extrude permukaan, garis ini mengikuti lekuan ini. Oke, kita extrude, kemudian kita pilih garis ini, enter. Kemudian kita pilih direction atau path. Saya pilih path
karena saya ingin dia mengikuti garis ini. Kita ganti ke construction line karena ini cuma untuk garis bantu aja ya. Oke, kemudian saya extrude lagi karena sama. Kita surface, kita extrude, enter, kita pilih path, kita pilih yang luar sana. Oke, kemudian kita rubah lagi menjadi construction line. Ini selalu saya rubah dulu karena nanti kalau lupa biasanya untuk mengklik ini aja susah karena sudah tertutup dengan permukaan yang lain ya. Kemudian kita offset aja. Kita offset tebalnya ini. Surface, offset, mana offsetnya ini? Offset, kita pilih permukaan ini. Kita enter, expression. Arahnya terserah aja ya, karena sama aja. Nanti ke atas kita extrude ke bawah, kalau dia ke bawah kita extrude ke atas. Expressionnya ini saya namakan, kalau kita lihat di parameternya, saya namakan support W ya, ini ya, support W karena lebarnya ini ya. Oke, kita isi support W per 2 karena dari tengahnya ya ini ya. Enter. Oh, ternyata saya tadi belum ngetik ya. Apa ini double ya? Kita cek. Salah. Undo. Sudah terlanjur ke delete tadi ya. Loading dulu. Kita undo lagi. Oke. Surface, kita offset permukaan ini, enter, kita pilih expression support W per 2, enter, kemudian kita extrude permukaan ini, kita klik aja, kita edit. Karena kalau tidak kita klik dulu biasanya nanti ke atas atau ke bawah sama aja. Jadi saya klik dulu baru kita edit. Support support W. Oke, sudah jadi. Kemudian ini juga kita offset expression support W per 2, kemudian kita extrude ke bawah, baru kita edit support W supaya tebalnya sama ya. Kemudian kita cek biasanya yang bawah masih lubang ini ya, karena untuk surface itu biasanya garisnya aja yang di extrude, jadi dia tidak solid ya. Kita tutup dulu ini. Visualnya saya ganti ke realistik aja. Nah, ini sudah agak terlihat. Kemudian kita ke surface lagi, kita tutup ya, kita pakai patch saja. Nah, ini satu-satu. Kalau patch nggak perlu dipencet kontrol ya. Nah, ini sudah tertutup. Kita pilih lagi. Nah, ini sudah ada highlightnya ya, warnanya biru yang sudah diklik. Kita enter. Nah, oke, sekarang kita bikin yang ini, yang kecil ini, extrude. Kita ikut path seperti tadi caranya. Nah, dia memanjang. Kemudian kita ganti construction line.
enter. Kemudian kita service lagi, offset, kita expression seperti tadi ya, support W/2. Mana arahnya? Oh, ke bawah. Kemudian kita extrude ke atas, baru kita edit, support W. Oke, sudah jadi. Kemudian kita tutup. Karena ini lurus biasa ya, jadi saya nggak pakai bat, saya pakai loft aja. Enter. Ini masih tembus ya. Tapi saya rasa nggak apa-apa lah ya, ini karena untuk bantu aja, kerja bantu ya, bantu kerja aja. Jadi nggak terlalu detail. Nanti kalau terlalu detail juga nanti loadingnya terlalu lama. Tapi kalau teman-teman mau juga nggak apa-apa, ini dibikin potongan, nanti di sini juga dibikin lubangnya. Tapi ini saya tidak bikin seperti itu karena memang ini hanya untuk bantu kerja aja, untuk mempercepat. Nanti untuk detailnya kan bisa diganti yang benar, yang penting ukurannya sudah sama. Oke, sekarang kita extrude yang ini, paste. Kemudian ini kita ganti ke construction line dulu supaya nggak lupa ya, saya ganti dulu terus supaya nggak lupa. Kalau nanti kalau sudah lupa, sudah tertutup apa namanya seperti tadi ya, urutannya tetap. Kalau tertutup solid yang lainnya nanti untuk men-select ininya susah ya. Oke, saya ulangi nanti bingung ya. Offset, klik di permukaan ini, enter, kemudian kita pilih expression siku W/2. Oke, kemana dia? Oh, belum kepencet tadi. Oke, kita klik lagi, expression siku W/2. Salah, bukan siku W tapi support. Oke, kemudian kita extrude ke bawah aja, baru kita edit, support W. Kita tutup lubangnya pakai loft aja. Loft. Ini kok agak susah ngekliknya ya. Oke, enter. Nah, sudah tertutup. Kemudian kita rotate, kita bikin asnya dulu aja. Kita pakai revolve ya, revolve. Kemudian karena ini kemarin saya menggambarnya dengan rectangle, jadi saya butuh garis yang atas saja. Saya pencet Ctrl, klik, kemudian enter. Saya suruh pilih aksisnya. Kita pilih objek aja, aksisnya adalah ini 360 derajat. Kita enter. Kemudian kita revolve lagi, pencet Ctrl, enter, pilih objek, centernya 360 derajat, betul, enter. Kemudian, nah seperti ini, harusnya di sini ada bearing ya. Tapi karena ini saya tidak mau menggambar detailnya, jadi nanti akan terlalu berat ya. Ini hanya untuk alat bantu aja ketika kita menggambar kerja ya, biar lebih cepat. Karena
untuk frame seperti ini biasanya bisa beli jadi ya. Yang penting panjangnya ini sama panjang asnya sudah benar, mereka sudah membuat sesuai dengan permintaan kita ya. Oke, kita revolve lagi yang ini, enter, kita pilih objek, pilih garis tadi, kita agak miringkan supaya terlihat garisnya. Oke, enter, kemudian kita revolve, pencet Ctrl, enter, objek, pakai yang ini, enter. Oke, sekarang kita tutup rollernya ini. Rollernya kita tutup pakai bit path. Nah, seperti ini juga kita tutup aja. Sebentar, path, kita klik ini. Oh iya, saya lupa ya, untuk garisnya ini sebaiknya kita ganti ke garis apa namanya, garis construction line ya, saya lupa. Oke, kita blok aja nggak apa-apa, langsung kita blok seperti ini. Kita blok aja, saya tadi lupa, belum saya pindah ke construction, nanti akan timbul garisnya terus ya, saya lupa tadi. Karena kalau kita mengedit lebih mudahnya ya, ini kalau caranya bisa beda-beda aja. Kalau menurut saya lebih mudah kita ganti ke construction line dulu, baru kita pindah ke, atau ini kita undo dulu aja ya, supaya lebih mudah selectnya. Saya lupa tadi, kita undo. Saya lupa tadi kenapa ya. Oke, garis yang ini tadi saya lupa merubahnya menjadi construction line convert. Karena ini tadi saya langsung blok, saya cek atasnya ini ikut ke construction line enggak. Oh, ternyata enggak. Oke, bagus. Oke, baru kita revolve lagi ya. Tadi saya lupa untuk beltnya ini sengaja tidak saya ganti construction line, convert, bukan convert, ini saya ganti revert, tetap aja garis, tapi nanti saya ganti ke layer depth point aja, depth point. Kita enter, udah. Ini nanti buat bantu ketika kita mau membuat beltnya ya. Oke, sekarang kita revolve ini, surface, revolve, kita pilih yang besar dulu aja, kalau kecil dulu agak susah tadi ya. Revolve, kemudian kita pilih objek, centernya, enter. Oke, kita cek, saya mau cek layarnya dulu ya. Oke, sudah benar. Kemudian kita revolve lagi, pencet Ctrl, enter, pilih objek. Karena ini defaultnya objek, sebenarnya kita nggak perlu klik ini, langsung enter aja lagi, nggak apa-apa, langsung ke center ini. Kemudian untuk yang shaftnya yang kecil, pencet Ctrl, enter, kemudian aksisnya sini, kemudian ini lagi, pencet Ctrl, enter, objek, enter, kita pilih aksisnya. Oke, kemudian kita tutup ya, kita pakai path aja,
tutup lagi, tutup, nggak kepencet, enter. Kemudian yang sisi ini, kemudian yang sisi ini, yang sisi ini, nah, kita tutup semua. Oke, sebenarnya kita bisa bikin juga buat seperti di sini ya, biar harusnya ada lubang di sini memanjang seperti ini supaya naruhnya dari atas, tapi nanti akan agak berat dan videonya mungkin terlalu lama ya. Sebenarnya saya sudah membuatnya yang ada lubangnya gini, cuma dia agak berat nanti ketika kita memanggilnya. Oke, kalau tidak terlalu banyak, ini nanti prosesnya lebih cepat ketika kita mengambil objek dari tool palette ini nantinya. Oke, kita save, kita coba cek. Kita tunggu ya, masih agak lama ya loadingnya. Oh, garis ini belum kita pindah ya. Oke, nanti dulu aja, kita harus seperti ini. Oh ya, base plate-nya kita belum bikin ya. Oke, kita masuk ke block editor lagi seperti ini. Yang garis lainnya sudah nggak kelihatan ya, karena sudah kita rubah ke construction line, kecuali belt memang sengaja saya tidak ingin buang karena dia masuk ke, sebentar saya cek dulu, layer dev point ya. Kalau dev point-nya saya matikan dia hilang. Nah, ini untuk nanti waktu kita membuat beltnya bisa membantu ya ininya ya. Cuman yang garis ini tadi lupa, belum saya ganti ke construction line. Masih loading ya. Ini ganti ke construction line, convert. Kemudian yang ini belum saya rubah tadi, construction line, convert. Kemudian kita bikin base plate-nya ya, lupa tadi ya. Oke, kita cari mana tadi, agak miring sedikit soalnya nggak kelihatan ini ya garisnya ya. Di sini saya ingin membuat surface di sini. Kalau pakai loft aja, kontrol dari sini ke sini, enter. Oh, lupa saya, layarnya saya rubah dulu ke true roller, loft. Kita pindah dari sini ke sini, enter. Kemudian yang ini ke sini, enter. Kemudian ini kita rubah ke construction ya, supaya nanti tidak terlihat, convert. Ini tadi sudah berubah apa belum ya, convert. Nah, ini sudah. Kemudian kita offset sepanjang, parameternya adalah support base plate. Nah, ini sebenarnya kemarin saya ingin membuat bore-nya ya, saya buat ini, tapi saya rasa untuk tutorialnya jangan terlalu panjang nanti ya kalau saya bikin bore-nya juga, dan mungkin tidak terlalu butuh juga ya, karena untuk membantu kerja sudah cukup lah, nggak ada bore-nya ini juga nggak apa-apa. Kemudian kita butuhnya adalah ini, support base plate
length ya, panjangnya ya. Support baseplate L. Oke, kita offset dulu, surface offset. Oke, kita offset, enter, expression, support baseplate L per 2. Oke, baru kita extrude. Kita panjangkan dulu aja, baru kita edit, support baseplate L. Oke, kita coba visualize di konseptual. Nah, ini masih berlubang ya, lubangnya ini kita tutup aja dulu, paste, enter. Oh, bukan paste ya, love. Paste juga bisa, tapi nanti kita memecatnya harus 4 ya, 4 sisi. Kemudian ini kita offset lagi, offset, enter, panjangnya expression, support baseplate L per 2. Kemudian baru kita extrude ke bawah dulu, kita baru edit, support baseplate L. Nah, ini baru kita tutup bawahnya ya, karena dia lubang ya. Lock aja supaya lebih cepat, enter. Nah, udah tertutup. Oke, kita save. Nah, ini kita coba, kemudian kita visualize, kita pilih aja realistic. Nah, baseplate-nya sudah benar ya. Kemudian, ini masih tembus ya, tapi nggak apa-apa, nanti nggak terlihat ketika kita membuat conveyornya ya. Kita coba untuk merubah ukurannya. Kita pakai pipa yang besar, agak besar ini, kemudian sikunya 70. Nah, ini sudah membesar ya. Kita tambah atas saja, top. Ini sudah besar. Kemudian beltnya kita coba 600. Nah, ini agak menabrak ya, 600. Berarti frame-nya mana ini? Frame kita ganti 650. Kita coba apakah sudah cukup. Ternyata kurang, kita ganti 700 saja. Nah, 700 ternyata sudah bagus. Sepertinya terlalu mepet ini ya, berarti karena rollernya besar, kita ganti frame-nya, kita ganti 750 aja. Nah, ini sudah bagus. Kemudian panjangnya, rollernya ini kurang panjang karena ini tadi. Oke, kita coba roller L-nya kita ganti 700 dibagi 2, mungkin perkiraan sekitar 300 ya. Terlalu panjang, 280. Nah, ini sudah bagus. Radiusnya ini mungkin agak kurang besar ya, but
band diameternya kita coba 450. Nah, kurang ini, mungkin kita ganti 500. Nah, sudah, mungkin bisa dirubah sendiri ya. Kita ini hanya contoh aja, mungkin bagusnya 650 ini. Kemudian sudutnya mana ini, sudut. Sudutnya mungkin kita ganti agak landai 15 derajat. Kemudian tingginya kita coba rubah, tingginya berarti H ini 150 sepertinya kurang tinggi, kita ganti terlalu tinggi, mungkin 150 180. Nah, sudah agak tinggi, sudah bagus. Nah, ini sudah bisa kita rubah-rubah ya, sepertinya sudah bagus ini. Kemudian kita mau ganti, maaf tadi saya salah pencet ya. Ya, tadi saya salah pencet. Ini sepertinya sudah bagus. Kita coba menginput ya, kita coba memasukkan ini ke tool palette. Kita bikin tool palette ini, tapi kita bikin standar dulu aja, yang kecil dulu aja, yang ini. Oke, supaya bagus ya, nanti masuk di bloknya, di sininya kita masukkan ke bikin baru aja, ke sebentar, saya belum bikin conveyor ya, kita bikin baru aja, new palette, diklik di sini ya, diklik di tempat kosong sini, kemudian new palette, kita ganti namanya conveyor belt. Oke, kita geser aja langsung, klik, kita masukkan ke sini. Nah, ini conveyor belt ya. Sebentar, ini kelihatannya kok kurang bagus ya. Saya insert lagi aja yang ukuran tadi, sebetulnya tampaknya gambarnya lebih bagus ya daripada yang ini, terlalu besar ya. Ini saya rubah ini aja, ini yang radiusnya kecil. Oke. Ini frame-nya 500. Ini ya, apa, panahnya nggak kelihatan tadi ya. Jadi saya coba cari tadi panahnya kok nggak ada. Ini saya add aja, ini saya masukkan aja. Ini tadi agak ada sedikit error ya, mungkin nanti saya cek aja. Yang penting tutorialnya sudah, saya rasa teman-teman sudah mengerti ya, sudah paham. Oke, kita coba bikin baru, di ini aja, control new, kemudian saya pilih metrik, kemudian nah ini coba saya masukkan ke sini, saya insert ya. Ini agak lama loadingnya, makanya saya tadi mau gambar apa namanya terlalu detail nanti akan berat ya. Kita realistik aja, kemudian kita putar. Saya pilih ini aja supaya lebih mudah memutarnya. Nah, 90 derajat, kemudian saya putar ke sini 90 derajat.
Oke, saya pakai orto aja. Ini anggap aja saya bikin conveyor ya. Kemudian saya array rectangular. Oke, ini saya ganti satu aja, jaraknya saya ubah menjadi 500. Nah, ini sudah bagus ya untuk merubah-rubahnya ya. Jadi kalau kita membuat conveyor mungkin akan lebih mudah kalau kita membuat tool palette sendiri ya. Kalau memang kita mengandalkan tool palette yang bawaan AutoCAD mungkin sedikit ya, cuman gambar 2 dimensi, sedangkan kalau kita mau menggambar 3 dimensi akan agak lama ya. Kalau ini sudah cukup membantu mempercepat kerja lah ya. Cuman sayang tadi agak sedikit ada error ya. Ini saya ganti dulu 50, kemudian W-nya bedway-nya ganti 500, katakan saya membuat 2 ya conveyor-nya. Kemudian frame-nya saya ganti 600, sudutnya saya ganti 20. Nah ini sudah jadi ya. Saya tambah atas dulu karena ininya agak nah ini tadi ada L-nya. Panjangnya rollernya saya ganti 200 coba. Nah, terlalu jauh ya, 220 mungkin 230. Oke, band radiusnya saya ganti 300. Oke, sudah bagus. Atau 400 saja lah, 350 aja. Kemudian tingginya saya ganti 120 biar lebih pendek. Nah, saya rasa sudah bagus ya. Kalau buat kerja kita sudah bagus. Ini anak saya sudah bangun, jadi saya cukupkan sekian dulu untuk tutorial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.